Ya gue gak ngerti ada. Suka nyambung-nyambungin. Juga nyambung-nyambungin sama gue aja nggak ngerti. Tapi kasusnya dia kasus sama Mbak Sandi sih. Oh, sama Kak Sandi. Iya, Mbak Sandi sama Juragan 99, makanya dia cepet naik. Oh, kasus apa emangnya? UIT ini undang-undang ITE. Oh, bukan yang itu. Bukan penista agama. Oh, bukan penistaan agama. Kenapa undang ITE? Ngapain dia? Waktu itu kayaknya dia pernah nyerang itu deh. Kayaknya, Bu. Oh. Ya ini kenapa ya para influencer, aku nggak tahu itu apa influencer atau orang yang baru punya akun supaya viewernya banyak kali ya, atau insight gitu ya kali ya, terus ngomongin rating. Emang faktanya begitu sayang, masa kita mau bohong? Penonton TV digital, penonton digital itu beda. Nah, yang aku ngomong itu penonton TV. Nah, jadi aku kasih tahu. Jadi kalau misalkan masalah mengenai rating ini biar kalian paham ya. Karena kalau bukan orang itu berbeda dan setiap bintang tamu itu punya share rating masing-masing. Jadi bintang tamu itu misalnya ada 4. Jadi setiap bintang tamu itu pasti ada grafiknya nih. Betul. Nah, setiap grafik itu ketahuan. Gitu loh. Nah, jadi kalau panggil Dewi Persik gitu kan oke gitu kali ya. Gue gak ngerti mereka siapa gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian itu kerja di dunia entertain, biasanya kayak kami, ini kan ibaratnya para selebritas yang memang dipercaya untuk sebuah acara. Itu biasanya kita itu selalu ada yang namanya apa sih kalau misalkan setiap seminggu sekali itu apa namanya, kalau misalkan sebuah program tuh misalkan kekurangannya apa, kelebihannya apa, bukan review, apa sih namanya, misalkan sebuah program itu misalkan ada penurunan atau sebuah program ini lagi bagus-bagusnya, nah itu biasanya apa sih namanya sih, ya Allah aku kok langsung blank ya. Aku juga gak kepikiran lagi, Bu. Briefing. Nah, biasanya tuh di briefing. Nah, biasanya setiap bintang tamu kita itu yang datang di stasiun televisi swasta, siapapun itu biasanya di briefing tuh kita dikasih tahu para host. Bintang tamu ini minute by minute-nya segini. Bintang tamu ini minute by minute-nya segini. Bintang tamu ini minute by minute-nya segini. Nah, bukan rating dalam sebuah program itu, bukan, tapi minute by minute setiap bintang tamu yang hadir. Misalkan kita membahas apa, nah, itu maksudnya evaluasi Kak, iya evaluasi. Nah, jadi kalau misalkan kita itu selalu, itu mungkin bukan hanya terjadi di program kami saja, tapi setiap orang yang punya acara atau program, entah itu di digital atau mungkin itu di program TV yang lain, itu pasti akan ada yang namanya evaluasi. Nah, ini biar kalian paham, ternyata penonton TV, kita nggak ngomong penonton TV yang nonton pagi-pagi ambiar itu kalau sudah huru hara mereka nggak suka, grafiknya itu langsung turun. Nah, ini biar kalian paham ya. Nah, kalau orang nggak kerja di TV nggak akan paham. Nah, terus kemudian, nah itu yang dikasih tahu, oh ternyata penontonnya itu lebih suka di acara apa nih, minute by minute kita membahas apa. Nah, itu yang dikasih tahu biasanya oleh tim kreatif supaya tetap bagus. Kalau nggak bagus pagi-pagi ambiar, alhamdulillah nggak mungkin sampai 4 tahun, say. Nah, itu aja. 4 tahun loh, say. Kalau di TV, acara stasiun TV bayar kita itu ratusan juta. Kalau mereka nggak balik modal, seminggu aja udah dibungkus. Kayak yang sebelah kan segitu kan, cuma 2 bulan ya. Bukan sombong, ini dikasih tahu gitu. Jangan pernah ibarat kami tuh bersyukur kepada Allah. 4 tahun loh kami itu di pagi-pagi ambiar. Jadi kenapa ada evaluasi? Oh, jadi kalau misalkan kita datengin bintang tamu ini, atau kalau kita membahas ini kayaknya kayaknya share-nya nggak bagus. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan share rating yang bagus? Kita bahas yang lain, atau mungkin bintang tamu yang lain itu mungkin bisa mengangkat sebuah acara. Nah, kalau misalkan acaranya itu nggak ngangkat, ya lama-lama kan bungkus. Gitu loh, ini biar kalian itu paham gitu. Jadi kalian kalau misalkan sekarang banyak orang-orang atau para influencer, aku nggak kenal mereka siapa, entah itu influencer, entah itu orang yang baru punya TikTok, intinya mungkin entah itu mereka ingin mendapatkan insight terus bicara tentang TV dan dia bukan orang TV. Wah, kayaknya nih orang bukan orang TV udah ngomongin tentang ini gitu, kita cuma bisa ketawa gitu. Bu, kapan aku naikin ya, Bu?
Bentar, Ya Kak. boleh sayang. Bentar, Bentar dulu aja sayangku. Biarin aja Kak. Biar orang-orang kan pada ngetek-ngetekin gue nggak tahu mereka siapa tiba-tiba ngetekin gue seolah-olah mereka ngomongin ini perbandingan gitu loh, hal receh. Berarti penonton Indonesia atau pemirsa terutama ya, pemirsa TV ya, bukan pemirsa digital, berarti itu senang yang misalkan yang ringan-ringan atau tayangan yang sekiranya bikin orang tuh ketawa. Whatever lah kalian itu bilang bahwa acara TV sudah tidak diminati atau mungkin mereka lebih lari ke digital. Yang kita omongin itu bukan penonton digital, penonton TV. Lah kalau misalkan dibilang penonton digital, itu juga ada streamingnya. Kalian bisa nonton di YouTube, kalian bisa nonton di TikTok, gitu. Jadi kita juga punya platform yang lain selain kita itu ada di stasiun TV. Gitu, mending Mbak DP nyanyi aja. Oh nyanyi aku tetap nyanyi, iya. Main film iya, sudah pernah. Film aku banyak, sinetron iya, sinetron aku banyak, FTV ku juga banyak, rating semuanya ya kan. Jadi alhamdulillah gitu loh, nggak berbobot. Oh Mbak Meli yang punya bisnisnya ya, Mbak Meli Rahma. Ya Mbak Meli Rahma, kamu bilang nggak berbobot, kamu yang punya kita itu tidak berbobot, kamu bayar kami ya. 4 tahun loh kami di dunia di pagi-pagi ambiar. Nggak berbobot ya Mbak Meli Rahma. Jadi yang berbobotnya itu yang kayak gimana Mbak? Jadi yang berbobotnya itu yang huru hara gitu ya. Tapi nggak disukai huru hara gitu ya. Tapi nggak disukai itu. Enggak. TV sudah sepi, alhamdulillah. Tapi masih rating share oke banget. 4 tahun loh kita bertahan. Gimana itu? Gimana itu sayang? Mbak Tuti, kita nggak marah sayang. Masa aku marah ngepanggil sayang lo? Lah tapi pas di jam huru hara, pas di jam bintang tamu terus kita ngomongin itu, nah itu grafiknya itu turun. Lah terus gimana? Gimana ya? Terus kita harus gimana? Kita harus mengikuti pendapatnya kamu gitu. Kita kan bicara fakta, bukan bicara yang gimana. Itu orang usil kakak. Ya makanya kita bingung gitu loh. Kan kita kerja di dunia entertain, yang bayar kita itu bukan bayar 1 juta, 20 juta, 30 juta loh. Jadi di sini tuh kita itu selalu evaluasi untuk program acara kami. Kalau sekiranya memang acara kami memang ibaratnya apa nih yang perlu dibumbui, ibarat kita lagi masak. Nah, kiranya kalau misalkan kita terlalu banyak garam, itu keasinan. Gimana caranya pihak kreatif untuk bisa membuat acara ini makin bagus atau supaya tidak terlalu asin. Nah, seperti itu namanya evaluasi. Gitu ya. Gak selalu apa-apa tuh harus trending Kak. Betul, setuju. Setuju, tapi kan ibaratnya namanya seperti kreatif punya ekspektasi terhadap bintang tamu misalkan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh, berarti tandanya kenapa ya? Kenapa ya? Ini yang jadi PR nih. Misalkan kalau kamu lagi masak, kok kayaknya kurang enak ya masakan ini ya. Kayaknya kita harus bumbui apa ya? Nah, itu butuhnya evaluasi. Gitu loh. Kalau edukasi, kalau kita bicara edukasi, kita sudah teredukasi ya. Kita udah nonton YouTube-nya udah dijelaskan di situ sama yang lebih berwenang ya, BPOM ya. Jadi kalau misalkan kalian masih membangkang, ya saya nggak. Kalau aku nggak boleh ngomong, kamu juga ngapain ngomong di akun saya? Jangan ngelarang orang kalau nggak mau dilarang. Kalau iya itu maksudnya. Banyak manusia-manusia yang Gitu loh. Gimana sih kamu ngelarang saya untuk ngomong lah? Kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri ngoceh juga gitu loh. Kalau aku sih lebih kepada mempunyai hati nurani ya. Kalau kita bicara approve gitu ya. Kalau aku pribadi sih semua dokter kan udah ada tuh. Aku namanya dokter siapa ya? Aku senang banget tuh dokter tuh. Namanya kalau nggak salah dokter siapa ini namanya sih? Duh aku senang banget Dokter Janes Tanza itu enak banget dalam menyampaikan sebuah edukasi gitu. Jadi lebih berkiblat kepada pemerintah gitu ya. Jadi nggak sembarangan
Gitu. Jadi di sini yang dikatakan netral, kamu juga pemirsa juga harus bisa netral. Jangan sampai udah tahu ini sebuah kezoliman, misalkan ini sebuah yang tidak, ini suatu hal yang nggak benar. Jangan menormalisasikan suatu hal yang nggak benar. Kita itu negara hukum, bukan negara premanisme, bukan negara anarkis. Jadi segala sesuatunya ada kewenangan masing-masing dan kita sebagai masyarakat berhak untuk menghargai orang yang punya kewenangan itu. Gitu. Kalau orang yang suka huru-hara itu namanya setan, Cik Edmund ya. Ular, iya aku ular Nadine emang. Ya, Quick Jackly aku pin sekalian ya. Nah, kita pin kamu ya, Quick Jackly. Kalau aku sih berterima kasih kepada BPOM ya, karena bagaimanapun kan BPOM ini istilahnya kan yang bekerja untuk kita. Mungkin kita selaku influencer harus bisa membantu atau influencer atau selebritas bisa membantu atau panjang tangan dari BPOM untuk bisa menyuarakan dan mempromosikan produk-produk yang memang aman atau tidak aman untuk kita konsumsi. Itu baru benar. Jadi tidak akan ada huru-hara. Lah kalau misalkan kewenangan kita diambil, bagaimana perasaanmu? Kalau kewenangan kita diambil, bagaimana perasaanmu? Geng ular, aku mah geng pemerintah. Aku mah negara hukum, bukan negara pemerasan. Jadi kalau misalkan kita mau minum obat, kita terus udah gitu kita mau pakai skincare, berarti harus menunggu approval gitu dari doktif. Ya berarti tandanya dokter-dokter yang lain nanti akan begitu juga. Tunggu approval dari dokter Janet, tunggu approval dari dokter ini, tunggu terus apa gunanya ada BPOM? Ibaratnya kayak gitu. Diam nggak? Apanya? Rally. Kenapa kamu suruh aku diam? Kamu siapa Rally? Ya Reli, kamu siapa Reli? Kok nimbrung sih? Kita itu warga negara Indonesia, harus bisa kasih tahu ke semuanya. Ini pada banyak buzzer-buzzer yang masuk ya. Ahai. Ini juga ahai. Udah gajian ya sayang ya. Udah pada takut ya, hati-hati. Diperpanjang ya buzzernya. Takut diperpanjang ya buzzernya ya. Alhamdulillah dong kalau ya kan. Ini gimana ini sayang nih? Ini gimana nih? Si ini yang most netral ini namanya siapa ini? Gak ada namanya ini, coba lihat ya. Gak ada namanya dia.